Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Jurisman. Saya dari kelas 11 AKC. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Apa yang dimaksud dengan penyakit diabetes mellitus? Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans pankreas atau disebabkan oleh responsif sel-sel tubuh terhadap insulin. Tanda dan gejala diabetes mellitus. Diabetes mellitus seringkali muncul tanpa gejala. Namun demikian, ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai syarat kemungkinan diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain yaitu yang pertama, poliuria, sering buang air kecil. Yang kedua, polidipsia, sering haus. Dan yang ketiga, polifagia, banyak makan atau mudah lapar. Selain itu, sering pula muncul keluhan penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang sering sekali sangat mengganggu, dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Pada diabetes mellitus tipe 1, gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah poliuria dan polidipsia serta polifagia. Penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, dan pruritus atau gatal-gatal pada kulit. Dan yang kedua, pada diabetes mellitus tipe kedua, gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. Diabetes mellitus tipe 2 seringkali muncul tanpa diketahui dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Penderita diabetes mellitus tipe 2 umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya menderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan syaraf. Penyebab seseorang bisa dikatakan penderita kencing manis atau diabetes mellitus karena beberapa penyebab, yaitu yang pertama, tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Begitu terdapat gejala seperti lemas ataupun seperti gejala yang disebutkan sebelumnya, periksakan segera diri ke dokter. Kadang, kencing manis bisa ditanggulangi dengan pendeteksi dini. Penyebab yang kedua, nutrisi yang tidak seimbang. Pola makan seseorang yang tidak memiliki nutrisi seimbang cenderung meningkatkan gula darah. Menu makanan yang hanya didominasikan oleh karbohidrat, lemak, dan makanan berkolesterol membuat darah akan penuh dengan kolesterol. Lain halnya dengan serat dan sayuran yang membuat nutrisi tetap sempurna. Penyebab yang ketiga, aktivitas fisik yang tidak seimbang. Ketika jam kerja selama 8 jam hanya didominasikan oleh kegiatan duduk saja, maka otot tubuh tidak akan terlatih dengan baik. Terlebih lagi, peredaran darah akan tersumbat karena darah tidak mengalir ketika kolesterol dan lemak jahat dalam darah tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik yang menghasilkan keringat. Penyebab yang keempat, mengkonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan. Kadar glukosa berlebihan dalam darah juga bisa disebabkan oleh pemanis buatan. Mengapa begitu? Karena pemanis sederhana tidak memerlukan waktu lama untuk diserap oleh tubuh. Sedangkan pemanis buatan akan bertahan dalam darah dan merusak sistem kerja insulin. Penyebab yang kelima, cemilan tidak sehat. Apa yang kita konsumsi merupakan pilihan. Jika tidak pintar dalam memilih cemilan seperti coklat atau es krim, maka glukosa dalam darah meningkat. Pilihlah dengan pintar cemilan yang menyehatkan bagi aliran darah dan tentu saja bagi diri Anda, seperti buah, sayur, atau biji-bijian.